Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kak Mega di konten aku yang berikutnya tentang penjelasan materi yaitu garis dan sudut materi di kelas 7. Sebelumnya, pernahkah kalian lihat sudut di jam dinding atau di persimpangan jalan? Hari ini kita akan membahas tentang bab garis dan sudut, yaitu kedudukan dua garis, jenis sudut, dan hubungan antar dua sudut. Kita bahas yang pertama tentang kedudukan dua garis. Oke, untuk kedudukan dua garis ini menentukan posisi garis yang kita lihat. Contohnya, untuk yang pertama, garis sejajar. Garis sejajar itu bentuknya tidak akan pernah ketemu walaupun diperpanjang. Contoh gambarnya seperti ini. Gitu ya. Jadi contoh di kehidupan nyata itu seperti rel kereta api. Jadi dia bentuknya atas bawah atau kanan kiri ya. Jadi lurus terus dan tidak pernah berpotongan. Next yang kedua, yaitu garis berpotongan atau garis bersilangan. Contoh gambarnya bisa seperti ini. Jadi di antara dua garis yang berpotongan itu pasti memiliki satu titik di tengahnya. Gitu ya, aku tuliskan lagi pengertiannya. Artinya, dua garis yang memotong di satu titik dan membentuk sudut yang beragam. Yang ketiga tentang garis tegak lurus. Untuk garis tegak lurus, di sini contoh gambarnya seperti ini. Artinya adalah garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Dan yang berikutnya ada garis berhimpit. Contoh gambarnya seperti ini. Jadi dalam satu garis dia memiliki beberapa titik. Misal di sini ada titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat yang memiliki arah sama. Aku tuliskan pengertiannya di sebelah ya. Memiliki dua atau lebih titik dalam satu garis. Sudah untuk poin pertama tentang kedudukan dua garis. Selanjutnya kita masuk ke materi sudut. Kita tulis dulu untuk pengertian sudut ya. Sudut itu adalah daerah yang terbentuk karena adanya dua garis. Sekarang kita bahas jenis-jenis dari sudut. Jenis-jenis sudut yang pertama contohnya adalah sudut lancip. Sudut lancip bentuknya seperti ini. Sudut itu bisa kita misalkan menjadi simbol alfa ya. Ketentuannya kalau sudut lancip dia akan lebih dari 0 tapi dia juga kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, untuk yang kedua ada sudut siku-siku.
Gambarnya seperti ini. Ini biasanya sering kita lihat untuk gambar segitiga siku-siku ya, yaitu dia pasti bernilai 90 derajat. Oke, next. Ada juga namanya sudut tumpul. Sudut tumpul bentuknya aku tuliskan lagi seperti ini. Ini ya, kita simbolkan lagi dengan alfa di sini. Ini juga ada alfa ya, sama. Nah, kalau sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Next, ada sudut berpelurus. Atau kita bisa juga sudut lurus ya. Oke, sudut lurus itu bentuknya seperti ini. Dia garis lurus saja. Nah, ini adalah alfanya, yaitu pasti bernilai 180 derajat. Dan terakhir ada yang namanya sudut refleks. Bentuknya seperti ini. Jadi dia alfanya lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Oke, sudah untuk dua, yaitu jenis-jenis dari sudut. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antar dua sudut. Yang ketiga ya, sekarang hubungan antar dua sudut. Oke, yang pertama, kalau hubungan antar dua sudut itu ada yang namanya sudut berpenyiku. Oke, sudut berpenyiku itu merupakan sudut yang totalnya 90 derajat. Atau misal kita gambarkan lagi sudutnya. Oke, misal di sini ada sudut A, B, dan C. Sini ada O, sini ada A, terus tarik garis lagi, sini ada B dan ada C. Jika ditambahkan, hasilnya adalah 90. Misal di sini ada sudut AOB ditambah dengan sudut BOC sama dengan 90 derajat. Begitu ya penulisannya. Next, untuk yang kedua ada juga sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu totalnya sebanyak 180 derajat. Gambarnya seperti ini. Misal di sini ada sudut O, oke, di sini A, di sini B, di sini C. Oke, sama ya. Di sini sudutnya berarti kita tuliskan sudut AOB ditambah sudut BOC, hasilnya 180 derajat. Dan yang terakhir, nomor 3 ada sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang, contoh gambarnya seperti ini. Oke, gini ya. Untuk yang bertolak belakang, kita simbolkan ada alfa di sebelah sini. Jadi, setiap sudut yang di sebelah sini maka akan sama dengan sudut yang bertolak belakang di bawahnya. Atau bisa juga kita simbolkan lagi, di sini ada O. Oke, terus di sini ada A. Sini ada B, sini ada C dan ada D. Artinya sudut AOB akan sama dengan sudut COD. Oke, sudah ya. Dari atas yang paling pertama sampai materi ketiga,
Kalau kalian ada yang masih bingung atau kurang paham, boleh komentar aja, nanti akan aku jelaskan di komen. Oke, terima kasih atas perhatiannya di konten aku yang baru ini. Next, kita bahas soal-soal tentang garis dan sudut dulu ya. Terima kasih, bye.